Pemirsa, Presiden Joko Widodo membubarkan 10 lembaga negara non-struktural yang selama ini dianggap tidak bermanfaat. Salah satunya adalah Dewan Gula Nasional yang diketuai oleh Menteri Pertanian. Bahkan pemerintah akan membubarkan sekitar 40 lembaga non-struktural lainnya yang tidak produktif dan tumpang tindih. Dalam Prime Time Talk kali ini kita akan membahas topik mengenai akhir lembaga tak berguna. Bersama narasumber kami yaitu Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, dan juga akan hadir nanti adalah Kepala Lembaga Antariksa Nasional yang juga Ketua Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Jamaludin, dan kita juga akan terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Dewan Riset Nasional Eri Riana Harja Pamekas. Kesempatan pertama saya langsung terhubung dengan Ibu Rini Widiantini langsung dari kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bu Rini, selamat bergabung di Prime Time, Bu. Apa kabar? Baik, Mas. Selamat sore. Ya, baik. Terima kasih. Bu Rini, Presiden akan membubarkan 10 lembaga negara non-struktural. Komentar Anda, sudah dibubarkan? Ya. Jadi begini, di dalam tatanan organisasi pemerintah itu kan ada berbagai macam tipe atau jenis dari lembaga-lembaga. Kita punya kementerian, kita punya lembaga pemerintahan non-kementerian, dan kita kenal juga yang namanya lembaga non-struktural. Nah, lembaga-lembaga non-struktural ini biasanya hadir karena memang untuk percepatan program-program pemerintah, kemudian juga bisa hadir karena memang diinginkan adanya peran masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga bisa juga hadir karena untuk mempermudah koordinasi antar kementerian dan lembaga atau koordinasi untuk di dalam lingkup pemerintahan. Nah, jadi yang tadi Mas Doni sampaikan, ini bukan lembaga negara non-struktural, tapi lembaga non-struktural. Ya. Jadi ini salah satu jenis daripada lembaga-lembaga yang ada di dalam peta kelembagaan di dalam sistem pemerintahan kita. Nah, juga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah lembaga tidak berguna. Karena apa? Karena memang lembaga ini pada saat tertentu memang diperlukan untuk percepatan program-program pemerintah. Ya, memang sekarang jumlahnya sangat banyak ya, banyak sekali ya, melebihi jumlah kementerian, bahkan melebihi jumlah lembaga pemerintah non kementerian yang sudah ada. Itu ya, jadi Bu Rini, kalau dikatakan lembaga ini tidak berguna, kemudian ada juga statement yang mengatakan bahwa lembaga ini tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain. Ini penilaiannya berdasarkan apa? Fungsi, tugas, atau mungkin ada penilaian khusus yang sehingga akhirnya 10 lembaga ini sudah dibubarkan oleh Kepala Negara? Ya, jadi gini, kalau kita kembali kepada pasal 17 Undang-Undang Dasar 45, Presiden itu dibantu oleh para menteri. Menteri melakukan urusan pemerintahan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara kelembagaan di Republik ini, pembantu Presiden itu yang dikenal di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai kepala pemerintahan itu adalah para menteri. Tetapi memang Presiden diperbolehkan punya lembaga-lembaga lain karena ada berdasarkan pasal 4. Nah, ini lembaga-lembaga ini tumbuh karena beberapa persoalan, misalnya karena ingin ada percepatan untuk pembenahan korupsi, maka dibuatlah komisi pemberantasan korupsi KPK misalnya seperti itu. Dan ini jadi semacam lembaga ad hoc begitu? Ya, semacam lembaga ad hoc. Dan ini kan dikatakan tumpang tindih, ya ada beberapa yang ternyata tumpang tindih dengan beberapa kementerian yang memang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar tadi. Nah, ini mengakibatkan ada beberapa LNS yang sering sekali mengalami friksi dengan kementerian atau lembaga yang memang diberi tugas sebagai pembantu Presiden tadi. Nah, ini ya lembaga-lembaga non-struktural ini seperti saya sampaikan ada beberapa ya, memang tidak semuanya yang memang mengalami overlapping.
yang dihapus oleh Presiden ini yang ketika dikaji itu memang ternyata mempunyai tugas yang bisa dilaksanakan oleh kementerian. Jadi ini lebih kepada aspek efisiensinya. Iya, Gitu Bu ya. Rini, ini Contohnya kalau misalnya- kita bicara mengenai lembaga struktural yang sudah dihapus, waktu pendirian lembaga ini dulu apakah berdasarkan kepres atau memang bisa lewat keputusan menteri? Ya, jadi gini, yang sekarang dihapus itu hanya yang berdasarkan Perpres. Jadi masih banyak lagi yang dibuat oleh peraturan undang-undang atau didasarkan oleh undang-undang. Iya. Yang dihapuskan oleh Pak Jokowi adalah LNS yang memang dasar hukumnya Kepres. Lebih mudah ya ininya kalau dengan undang-undang penghapusannya dengan undang-undang. Tapi memang jumlahnya lebih banyak yang dibuat dengan undang-undang. Artinya ketika lembaga ini didirikan atas dasar Perpres, pada waktu itu memang dianggap dibutuhkan. Kalau Presiden sudah menganggap tidak perlu lagi, bisa saja Presiden membubarkan ya? Ya bisa saja, iya bisa saja. Jadi gini, artinya tadi bahwa LNS ini kadang-kadang memang bisa dibutuhkan untuk percepatan tadi program tadi, untuk mempercepat koordinasi program. Tapi apabila sudah selesai, idealnya ya sudah selesai, selesai. Tapi ya kan, ya gitu Pak. Bu Rini, ini ada satu lembaga yang saya juga baru saja dengar namanya, yaitu Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Ada juga Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Artinya ketika skala prioritas pembangunan atau skala prioritas Presiden pada waktu lembaga ini didirikan mungkin memang diperlukan. Tapi menurut pengamatan Anda, apakah lembaga-lembaga seperti ini memang masih diperlukan atau bisa terintegrasi dengan kementerian atau unit-unit teknis yang sudah ada? Ya, ini kan sebetulnya dikaji pada tahun 2010 untuk yang lembaga koordinasi pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat misalnya. Ketika dikaji saat itu, sejak ada Perpres tahun 83 itu memang belum pernah ada anggotanya dan semua tugasnya itu dikerjakan oleh Kementerian Sosial. Dan pada beberapa yang memang dibuat oleh misalnya Dewan Pertimbangan Kawasan Timur Indonesia. Waktu itu kan belum ada Kementerian PDT. Begitu ada Kementerian PDT kan mestinya juga itu sudah selesai dia tugasnya karena mempersiapkan untuk kawasan Timur Indonesia. Jadi memang ini yang memang kita lihat ada beberapa yang memang seharusnya sudah dikerjakan oleh kementerian. Ini lebih efisien, artinya kan secara kebijakan dari awal sampai akhirnya sampai pelaksanaan kan sudah bisa dilaksanakan oleh dalam satu lembaga gitu. Ya, baik. Bu Rini, saya akan mengajak pemirsa untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua terkait dengan 10 lembaga negara atau lembaga non-struktural yang dihapuskan oleh Presiden. Kita lihat sama-sama tayangan grafis berikut ini. Yang pertama adalah Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kemudian ada Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Ada Dewan Buku Nasional, ada Komisi Hukum Nasional, kemudian Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional. Ada juga Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. Yang ketujuh ada Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Lalu ada Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Namanya cukup panjang juga ya. Ada Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Dan yang terakhir adalah Dewan Gula Indonesia. Ini Dewan Gula Indonesia, mudah-mudahan anggotanya tidak kena sakit gula semua. Bu Rini, tadi Anda mengatakan seperti ada lembaga yang sejak awal terbentuk sampai sekarang tidak punya anggota. Kok bisa selama itu tidak bekerja, tidak punya anggota? Lalu evaluasi kinerja dari lembaga-lembaga negara seperti ini, lembaga struktural seperti ini, seperti apa, Bu? Ya memang ya kan dibentuk tahun 99, memang kita belum melakukan evaluasi ya untuk itu. Nah ini kami bersama-sama dengan Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan ya, kemudian BKN dan Lembaga Administrasi Negara melakukan pengkajian bersama-sama terhadap sekian kementerian atau sekian lembaga-lembaga non struktural ini gitu. Nah memang kita melihat yang bisa saat ini menjadi prioritas untuk dibubarkan, sebetulnya bukan dibubarkan, tapi kita tempelkan ke kementerian yang memang berdekatan dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga non struktural itu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada fungsi yang hilang. Contohnya misalnya tentang pengadilan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Selama ini
memang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial gitu, ada direktur khusus Iya. yang melaksanakan itu gitu. Waktu kita lakukan pengkajian ya tahun 2010 itu memang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Mungkin jadi ada beberapa kok yang memang tidak dibuat. Misalnya seperti Komisi Kepegawaian Negara dari Undang-Undang 43. Dulu juga undang-undangnya mengatakan harus ada Komisi Kepegawaian Negara, tapi tidak dibuat gitu ya waktu itu karena tidak dibentuk, mungkin karena masih bisa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara misalnya seperti itu. Ya. Jadi Bu Rini, apakah untuk kepala-kepala lembaga seperti yang sudah dihapus ini ada nomenklatur yang mengatur mengenai susunan kepengurusan atau anggota? Apakah kepala atau ketuanya merupakan pejabat yang setingkat misalnya menteri atau mungkin disetarakan atau seperti apa? Oh, enggak, dia biasanya lembaga-lembaga non struktural ini sifatnya ad hoc, ya, bersifat kolegial. Dia itu terdiri dari komisioner-komisioner, nanti akan ada kepala misalnya merangkap anggota, mereka mengatur sendiri pola kerjanya gitu di situ. Jadi tidak ada yang setingkat menteri. Tidak ada ya apa namanya karena ini kan ada beberapa yang memang menginginkan dianggap sebagai pejabat negara, tapi seingat saya tidak ada yang setingkat sebagai pejabat negara, tapi mereka sifatnya ini kolegial, jadi tidak seperti lembaga-lembaga struktural seperti LPNK gitu, tidak seperti itu. Ya, baik, Bu Rini, kita break dulu, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama Prime Time Talk. Saya akan membacakan statement dari Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto yang menyatakan bahwa ada 40 lembaga negara non-struktural yang akan segera dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu untuk perampingan birokrasi, mengefektifkan kementerian dan efisiensi anggaran. Berikut statement selengkapnya dari Andi Wijayanto. Saya belum bisa sebutkan namanya, tapi ada 40 lembaga negara non-struktural yang akan segera dibubarkan Presiden. Ini untuk perampingan birokrasi, mengefektifkan kementerian, dan efisiensi anggaran. Saya kembali ke Ibu Rini Widiantini. Bu Rini, ini semua lembaga yang sudah dibubarkan dan yang akan dibubarkan ini menggunakan APBN. Total 2,1 triliun. Bagaimana pertanggungjawabannya ini, Bu? Begini, di dalam lembaga-lembaga non-struktural itu kan biasanya kalau memang berdasarkan peraturan perundangannya memang diisyaratkan ada sekretariat, biasanya kita bentuk sekretariat untuk mengelola anggaran, ya. Jadi dia akan ada pengelolaan anggaran untuk membantu sehari-hari lembaga-lembaga non-struktural ini. Dan ini memang jumlahnya banyak, ya. Saya belum tahu, mungkin bisa dipertanyakan kepada Kementerian Keuangan perbandingannya antara spending untuk kementerian dengan spending LNS, bisa dilihat mungkin ya nanti perbandingannya. Tetapi memang LNS ini yang saya catat sekarang itu jumlahnya 97, ya, dan dari data yang kami punya dikurangi 10 tinggal 87, belum lagi yang dibuat berdasarkan undang-undangan yang baru, dan ini pasti akan menambah juga anggaran lagi. Karena kalau yang misalnya tidak berjalan, anggotanya tidak ada atau sekretariat tidak jalan, apakah anggarannya tetap disedot dari APBN, Bu? Oh iya, tapi kalau memang anggotanya tidak ada ya tidak dibayarkan, tidak dibayarkan. Tetapi kan programnya kan ada di kementeriannya itu. Tapi kan programnya juga sesuai dengan kementerian. Jadi anggaran itu bisa diserap oleh kementerian terkait, tidak melalui lembaga yang ada ini. Oh iya, kalau yang tidak ada, yang tidak aktif ya, yang tidak aktif ya melalui lembaga. Kalau sebab memang dari catatan kami, Bu Rini, selain 2,1 triliun dari APBN, lembaga-lembaga ini juga menggunakan 2,8 triliun dana non APBN. Ini kan cukup fantastis, Bu. Ya bisa jadi karena kan
ada beberapa lembaga-lembaga struktural kan yang memang mendapatkan bantuan ya, bantuan-bantuan luar negeri seperti itu, mungkin bisa jadi bisa besar memang anggarannya. Bu Rini, ada satu lembaga yang saya ingin mintakan pendapat Anda secara pribadi terkait dengan pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kita kan juga punya 8 ya sebenarnya ya. Menurut Anda kenapa sampai Dewan ini juga dibubarkan? Begini, kemarin itu ketika dikaji, memang di dalam organisasinya 8 sendiri itu dia fungsinya ketika Kepres tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, dia merumuskan kebijakan. Mohon maaf, saya harus sudah catatan karena tidak terlalu hafal dengan masing-masing fungsinya. Ya, itu merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional, kemudian memberikan pendapat maupun saran kepada Presiden. Nah, ketika dia merumuskan kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional, itu sebenarnya sudah menjadi wilayah kerjanya 8. Gitu ya. Jadi kemudian memberikan bisa ketika memberikan pertimbangan pendapat kepada Presiden, tugasnya 8 itulah yang memberikan rekomendasi kepada Presiden tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerbangan dan antariksa nasional. Itu jadi sebetulnya kalau memang itu menjadi tugasnya sudah dilaksanakan oleh 8, karena saya membaca perpresnya pun perumusan kebijakan pemanfaatan, berarti itu memang sudah menjadi tugasnya 8. Dan sekarang kan sudah ada undang-undang yang baru tentang keantariksaan. Nah, itu kan harus sudah dilakukan perubahan, penyesuaian begitu. Memang sudah saatnya dilakukan penyesuaian dengan undang-undang baru. Baik, Bu Rini, bersama saya di studio saat ini telah hadir Thomas Jamaludin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sudah bersama saya di studio. Pak Thomas, terima kasih bergabung bersama kami. Ini Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional yang juga Anda pimpin, itu dibubarin, Pak. Komentar Anda? Ya, jadi Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia, DEPANRI, itu sebenarnya forum tingkat tinggi yang menangani masalah kebijakan. Ketuanya Presiden, wakil ketuanya sekaligus sebagai ketua harian itu Menristek, sedangkan kepala 8 itu sebagai sekretaris. Dan kemudian di dalam Kepres tersebut disebutkan bahwa 8 harus menunjuk salah satu unit kerja sebagai sekretariat. Maka 8 kemudian menunjuk Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan itu sebagai sekretariat DEPANRI. Dan setiap tahun kami selalu mengadakan forum seminar yang mengkaji terkait dengan kajian-kajian kebijakan untuk dijadikan sebagai masukan kepada Presiden melalui Menristek. Ini anggota DEPANRI semua yang berkumpul? Yang anggota DEPANRI itu terdiri dari beberapa menteri, dan terakhir ditambah dengan Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi bukan seorang profesional atau di luar pejabat struktural yang... Jadi lebih ke arah forum kebijakan, pengambil kebijakan, dan itu di tingkat menteri-menteri. Tapi memang harus ada itu ya Pak ya? Artinya kalau untuk merumuskan sebuah kebijakan atau rekomendasi kan tidak perlu ada dewan-dewan, kan ngumpul rapat juga bisa Pak ya? Apakah semua ini ada APBN-nya, dewan ini? Ya, jadi sejak disatukan bahwa sekretariat DEPANRI itu masuk ke dalam 8, termasuk SDM-nya, itu pegawainya terintegrasi ke 8, kemudian juga anggarannya masuk ke 8, maka anggaran terkait dengan sekretariat DEPANRI ini itu dimasukkan di dalam anggaran Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan. Jadi ini sebenarnya tadi disebut juga oleh Bu Rini, dengan adanya Undang-Undang Keantariksaan yang disahkan 6 Agustus 2013, itu posisi 8 sudah semakin kuat, bukan sekedar sebagai lembaga litbang, tetapi sebagai penyelenggara keantariksaan. Kan kalau litbang agak suka diplesetkan itu Pak, lembaga sulit berkembang, kan? Nah, sudah sulit berkembang pakai anggaran APBN lagi. Tapi anggotanya ternyata menteri-menteri, ya kan? Menristek juga di situ kan Pak. Bagaimana mengoptimalkan, kalaupun dulu ada Dewan Penerbangan Antariksa Nasional, sekarang terintegrasi dengan 8, fungsinya secara organisasi mungkin sudah bubar, tapi kan tugas-tugas ini bisa melekat di 8. Iya, sekarang masuk di 8.
8. Jadi 8 sekarang itu memang sebenarnya sebelumnya pun sudah ada, ketika Depanri masih ada pun sebenarnya sudah ada. Itu sekretariat Depanri itu ditangani oleh pusat yang menangani kajian kebijakan. Nah, jadi 8 itu memang apa Pak Thomas? Outputnya merupakan rekomendasi-rekomendasi, kajian-kajian kebijakan terkait dengan pengembangan penerbangan dan keantariksaan di Indonesia. Ini akan dipakai Kepala 8 untuk ke Presiden? Iya, dan ini sebagai masukan dari, jadi disebut sebagai kajian Depanri, ya Kepala 8 sebagai sekretarisnya, disampaikan kepada Ketua Harian yaitu Menristek, kemudian nanti itu diserahkan kepada Presiden. Presiden minta atau tidak minta tetap diberikan? Ya, tetap diberikan. Setiap tahun selalu diberikan. Dan ada beberapa produk dari kajian-kajian Depanri ini. Ada konsepsi kedirgantaraan nasional, itu tahun 1998. Ya, itu cukup dikenal juga itu Pak. Kemudian salah satunya yang kemudian melahirkan Undang-Undang Keantariksaan, itu pun dari kajian-kajian yang melibatkan Depanri. Oke, baik. Pak Thomas dan Bu Rini, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi. Kita kembali lanjutkan dialog kita dalam Prime Time Talk. Saya mengajak Anda untuk menyimak statement dari Koordinator Fitra, Ucok Sky Kadafi, yang menyatakan ada 89 lembaga non-struktural yang dibentuk pemerintah menghabiskan anggaran 4,9 triliun rupiah. Dana itu berasal dari 2,1 triliun rupiah APBN dan sisanya 2,8 triliun rupiah itu dana non-APBN. Lebih jauh, Ucok mengatakan uang itu habis menguap, hasil kerjanya tidak ada. Ya, itu katanya Ucok ya, Pak Thomas dan Bu Rini. Tapi saya ingin tahu dari kacamata Bu Rini, kalau misalnya Bu, ini lembaga-lembaga yang sudah dibubarkan ternyata fungsi dan tugasnya bisa dijalankan atau melekat pada kementerian yang sudah ada. Itu apakah anggarannya pindah pos saja? Berarti kan tetap aja anggarannya keluar Bu, atau seperti apa? Dia kalau melekat biasanya kalau dia melekat ya tetap di kementerian, seperti Depanri tadi kan dia diatur oleh Pusat Pengkajian Dirgantara kan tadi. Nah itu dia tetap melekat di situ. Tetapi kan kalau yang tidak melekat ya bersini ya tidak dikembalikan ke negara kalau tidak dipakai. Begitu. Jadi memang seperti ini saya kira seperti disampaikan oleh Pak Kepala 8, misalnya ini terkait dengan keanggotaan bagaimana mereka bekerja, terdiri dari ketuanya presiden, kemudian anggotanya para menteri, dan isinya hanya rapat-rapat gitu. Sebetulnya kan juga bisa saja tidak perlu membuat suatu lembaga permanen yang harus menggaji para kan sudah anggotanya bagian dari gitu pekerjaannya kan, ya Bu ya? Iya, sudah bagian dari pekerjaannya, ya lebih baik kita kembalikan saja kepada memang secara teknis atau secara fungsional dia yang mengerjakannya begitu ya. Masalahnya kan dari zaman dulu Bu, katanya kalau rapat-rapat itu kan ada uang rapatnya yang lumayan Bu buat istri di rumah. Ya itu kan kalau memang sudah diaplikasikan kita sudah mulai bisa mengurangi. Artinya ini ada willingness dari pemerintahan sekarang untuk melakukan efisiensi karena lembaga-lembaga ini semakin banyak lembaga itu memang spendingnya lebih menjadi sangat-sangat besar gitu ya. Jadi sekarang memang ada kecenderungan ya Mas Doni, di dalam proses legislasi itu setiap peraturan perundang-undangan itu kecenderungannya membentuk lembaga baru, lembaga-lembaga seperti ini, lembaga-lembaga non struktural. Itu saya kira ini juga harus menjadi perhatian kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk sudah mulai mengurangi pembentukan lembaga-lembaga ini. Dan tapi Bu Rini, ada kan juga yang merupakan bagian dari hak prerogatif presiden atau kepala negara untuk membentuk lembaga yang memang dianggap perlu untuk mendukung program kerja kepala negara kan? Iya.
Ya, ya ini memang ada prerogatif presiden ya. Seperti waktu itu kan UKP 4, yaitu UKP 4 juga itu kan prerogatif presiden, dia membentuk UKP 4 karena presiden menganggap bahwa untuk percepatan atau untuk pengawasan pembangunan yang ada dilakukan oleh kementerian dan lembaga kan bisa lebih terawasi begitu. Bisa memang. Bu Rini, apakah kalau misalnya fungsi-fungsi ini diambil alih oleh kementerian yang sudah eksis sekarang ini, bisa dibentuk saja semacam kelompok fungsional begitu misalnya, atau mungkin ada nomenklatur khusus yang untuk menjalankan fungsi-fungsi dari lembaga yang dibubarkan ini? Kalau memang sekarang ini di kementerian dari dulu sudah melaksanakan kan nggak perlu membentuk lembaga baru. Misalnya di Depandri fungsi ini kan selama ini dilakukan oleh Pusdigan 8 ya, di Pusat Pengkajian 8. Ketika waktu Dewan Buku, waktu itu kita melakukan dialog dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah dilakukan oleh Pusat Buku Nasional. Gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi begitu dialihkan, tidak perlu lagi membentuk baru karena itu memang sudah melekat dan kita sudah bisa menginventarisir fungsi-fungsi mana saja yang memang harus dilakukan oleh kementerian itu, dan kita sudah membentuk unit-unit atau fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh kementerian. Jadi tidak usah lagi membentuk baru. Kalau kita membentuk baru artinya kita hanya memindahkan persoalan dari LNS ini kepada kementerian gitu. Jadi tetap aja menambah anggaran gitu. Jadi sepanjang fungsinya itu memang sudah dilakukan, dilanjutkan saja fungsi itu dilanjutkan oleh kementerian tanpa harus membentuk lembaga baru begitu. Ya, baik. Bu Rini, saya ke Pak Thomas lagi. Pak Thomas, ini apakah nanti kira-kira akan terjadi semacam penurunan kinerja ketika tadinya memang dilembagakan dalam sebuah dewan tersendiri, ini kan melekat yang memang sudah menjadi bagian tugas dari 8 sendiri. Apa skala ukur atau menilai dari kinerja dewan yang tadinya terbentuk sendiri menyatu dengan 8, bagaimana melihatnya? Depandri itu dilihat dari segi produk kajian-kajian kebijakan yang menjadi masukan bagi presiden. Biasanya nanti hasilnya itu seperti konsepsi kedirgantaraan nasional, itu salah satu produknya. Kemudian selebihnya adalah kajian-kajian, dan sekarang dengan adanya undang-undang keantariksaan, fungsi tersebut sebenarnya sudah dilekatkan pada fungsi lembaga yang dalam hal ini 8, sehingga kajian-kajian kebijakan itu sudah sekarang menjadi fungsi 8 secara penuh, dan artinya yang sebelumnya fungsi koordinasi melalui suatu forum Depandri, sekarang 8 itu bisa mengadakan fungsi itu ya. Fungsi itu bisa dijalankan, mengkoordinasikan kementerian atau lembaga yang terkait, karena pada dasarnya koordinasi itu tidak harus dalam bentuk dewan. Betul. Tapi Pak Thomas, kan pada waktu Depandri itu masih ada, ketuanya atau kepalanya kan Presiden Republik Indonesia. Nah, apakah wewenang Presiden Republik Indonesia yang ada di Depandri ini juga nempel di K8 yang menjalankan fungsi Depandri itu sendiri sekarang ini? Ya, karena 8 itu adalah sebagai lembaga pemerintah, tentu dalam hal ini menjalankan tugas pemerintahan di bawah presiden. Jadi dari segi struktur 8 pun sebenarnya di bawah presiden. Hanya kemudian koordinasi teknis itu di bawah Menristek Dikti untuk yang saat ini. Jadi kalaupun itu dewan itu sekarang dibubarkan, kemudian fungsinya secara penuh dilekatkan ke 8, itu sebenarnya memang selama ini sudah berjalan dan diperkuat dengan adanya undang-undang keantariksaan. Jadi bagi 8 dengan dihilangkannya Depandri itu tidak menjadi masalah, justru ini sekaligus memperkuat posisi 8 bahwa kebijakan-kebijakan yang dulu dibangun dalam suatu dewan sekarang dilimpahkan 8 yang nanti untuk mengkoordinasikan kementerian atau lembaga terkait dengan penerbangan dan antariksa. Konsekuensinya apakah ada permintaan penambahan anggaran terkait dengan fungsi yang makin besar ini, Pak? Walaupun sudah dijalankan sebelumnya. Ya, saya kira ini hanya dalam khususnya terkait dengan kajian. Ini kajian-kajian terkait dengan banyak sekali sekarang peraturan-peraturan yang atau kebijakan-kebijakan yang harus dikembangkan terkait dengan perkembangan dunia penerbangan dan keantariksaan. Dan ini memang menjadi kajian di 8, salah satu kompetensi 8 itu adalah kajian-kajian kebijakan.
Sehingga kalau disebut konsekuensi pada anggaran, tentu untuk penguatan lembaga saya kira iya, tetapi tidak secara langsung karena ini sebenarnya sebelumnya pun sudah terintegrasi dalam kegiatan 8. Jadi kalaupun ada penambahan anggaran itu dalam konteks pengembangan fungsi 8 yang salah satunya adalah kajian-kajian kebijakan ke penerbangan dan antariksa. Betul, kan itu kan outputnya, Pak. Yang penting kan outputnya dibutuhkan, Pak. Ya, kalau memang ada konsekuensi peningkatan anggaran, tentunya diharapkan outputnya juga lebih berkualitas, kan, Pak? Iya. Baik, Pak Thomas dan Bu Rini, kita kembali break sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali Prime Time Talk dan kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang sudah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Masih bersama saya, Rini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia, dan juga Kepala Lapan, Thomas Jamaludin. Pak Thomas, ini kalau misalnya sebelum ada pembubaran Dewan apa tadi namanya Pak? Penerbangan dan Antariksa Nasional. Banyak sekali lembaga Pak yang harus dihafal. Kalau sekarang sendiri 8 anggarannya per tahun berapa Pak? Dari APBN? Dari APBN untuk tahun sekitar 650 ya untuk tahun 650 juta? Miliar. Miliar kan? Iya. Jadi 650 miliar itu mengcover apa saja Pak? Jadi ada 4 kompetensi yang ada di Lapan, dan ini dengan anggaran seperti itu ya memang dicukup-cukupkan. Ya ini bukan cukup-cukupan Pak, ini memprihatinkan Pak kalau saya. Memprihatinkan. Kita bandingkan dengan harga satelit BRI-SAT yang 2,5 triliun. Ya, betul. Jadi tidak ada apa-apanya. Tapi BRISAT pengelolaannya di BRI kan? Iya, artinya harga satelitnya. Betul. Itu 2,5 triliun, padahal anggaran Lapan hanya sekitar 0,65 triliun. Ini juga 2,1 triliun itu dana APBN yang dipakai untuk membiayai lembaga-lembaga non-struktural ini. Iya, kalau itu bagi-bagi. Nah, dengan 650 miliar, seperti apa harapan pemerintah atau presiden sendiri terhadap Lapan? Ya, secara umum sebenarnya ini didasarkan pada ada amanat undang-undang keantariksaan. Di dalamnya itu mengamanatkan harus ada rencana induk 25 tahun. Nah, dalam rencana induk keantariksaan itu memang dirumuskan cita-cita besar bahwa Indonesia itu harus maju dan mandiri. Ya. Cita-citanya besar Pak, tapi anggarannya memprihatinkan. Ya, mudah-mudahan dengan cita-cita besar, dengan sekarang semangat pemerintahan sekarang untuk maju dan mandiri, itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa didanai. Idealnya berapa? Kalau disebut ideal tentu mengikut ke perkembangan ini tentu perlu besar. Tapi Bapak pasti punya angka lah Pak, kira-kira. Ya, katakan setidaknya untuk tahap awal kami mengusulkan sekitar 1 triliun. 1 triliun? Ya, jadi sedikit dari 650 miliar ke 1 triliun itu tahapan pertama. Oh bisa lah Pak, ini kan 10 lembaga ini sudah dibubarin, paling tidak ada mudah-mudahan dari penghematan-penghematan itu kemudian bisa salah satunya untuk meningkatkan program yang menuju kemajuan dan kemandirian. Dan kita tahu teknologi antariksa sekarang kan sudah menjadi bagian dalam kehidupan modern saat ini. Betul. 2 teknologi utama dalam kehidupan manusia modern itu teknologi informasi dan teknologi antariksa. Walaupun katakan pemerintah sekarang fokus pada kemaritiman, itu tidak akan lepas dari keantariksaan. Karena untuk memantau Indonesia yang demikian luasnya, dari atas, itu akan lebih efektif kalau dipantau dari antariksa. Melihat ikan di laut juga kan dari atas kan Pak? Iya, jadi zona potensi ikan itu Lapan juga memberikan layanan itu. Kemudian pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar yang bagian dari wilayah Indonesia itu juga dipantau dari satelit. Dan sekarang soal illegal fishing
itu juga akan lebih efektif kalau dipantau dari satelit. Makanya Bapak harus bikin konsep untuk bikin drone, Pak. Seperti yang Pak Jokowi suka sampaikan itu kan? Sudah UAV atau pesawat tanpa awak itu sudah menjadi program 8. Jadi dalam rencana induk antariksa 25 tahun itu ada 4 kompetensi dasar yang di dalamnya dikembangkan, sainsnya, kemudian teknologinya. Teknologi ini mencakup teknologi penerbangan, teknologi satelit dan teknologi roket. Kemudian pemanfaatan dalam penginderaan jauh, dan kemudian kajian kebijakan. Baik, Pak Thomas, kita akan berhubungan melalui sambungan telepon. Sudah tersambung bersama kami, Eri Riana Harja Pamekas, anggota Dewan Riset Nasional. Selamat malam, Pak Eri. Selamat malam, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami. Pak Eri, Dewan Riset Nasional masih tetap eksis. Terhadap lembaga-lembaga yang sudah dibubarkan, apakah teman-teman di Dewan Riset Nasional juga punya feeling atau kira-kira bagaimana kalau lembaga ini nanti akan dilikuidasi oleh Presiden? Saya sudah tidak lagi menjadi anggota Dewan Riset Nasional, tapi sebagai Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, kami menyambut baik dengan pembubaran beberapa komisi yang sudah dilakukan kemarin ini. Tapi Dewan Riset Nasional saya kira tidak termasuk ke dalam daftar yang dibubarkan itu. Iya. Dan pembubaran itu tentu ada alasannya, dan sejak lama kami sudah mengusulkan hal itu dan sekarang baru dilaksanakan. Bukan berarti bahwa lembaga-lembaga yang dibubarkan itu tidak penting. Mungkin penting, akan tetapi pada waktu pembentukannya tidak dipersiapkan dengan segala perangkat dan infrastruktur yang diperlukan. Iya. Dan atau ada juga duplikasi atau bahkan triplikasi dengan fungsi tupoksi kementerian atau lembaga yang ada. Iya, betul. Nah, tentu yang dimaksudkan dengan pembubaran itu bukan berarti dihilangkan sama sekali. Yang memang diperlukan mungkin akan dibentuk lagi, tapi dengan persiapan yang lebih matang. Sehingga begitu dibentuk, maka dia bisa langsung beroperasi. Ya, Pak Eri, saat Anda masih aktif sebagai anggota Dewan Riset Nasional, apa sih sebenarnya fungsi tugas yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional yang kebetulan atau kemudian ternyata sama dengan Kementerian Riset Teknologi? Ya, saya kebetulan 1 atau 2 kali, itu pun hampir 10 tahun yang lalu ya. Saya tidak tahu, lupa lagi apa tupoksinya Dewan Riset Nasional. Tapi yang saya tangkap pada waktu itu adalah untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang muncul, gagasan-gagasan yang muncul secara nasional yang kemudian dilaksanakan oleh Ristek. Jadi Dewan Riset Nasional bukan menyaingi Ristek. Itu kalau tidak salah ya. Jadi kalau itu dibubarkan kemudian sekarang diambil alih fungsinya oleh Menristek Dikti, saya kira nggak ada masalah juga. Ya. Baik, Pak Eri, terkait dengan aktivitas Anda sekarang di bidang reformasi birokrasi, apakah dari 10 lembaga ini dan nanti akan ada katanya 40 lembaga yang akan dibubarkan lagi, bagaimana Anda menilainya? Ya, kalau saya tentu setuju sepanjang itu alasannya adalah menghilangkan duplikasi. Kan tetapi beberapa lembaga itu sulit sekali untuk dibubarkan karena mandat undang-undang. Kecuali pemerintah berhasil meyakinkan DPR untuk mengubah undang-undang itu agar supaya tidak tumpang tindih dengan lembaga kementerian atau lembaga yang ada. Jadi untuk lembaga-lembaga yang menjadi mandat dari undang-undang tentu undang-undangnya yang harus diubah. Tapi Pak Eri, kalau pendekatannya karena untuk efisiensi anggaran atau APBN bagaimana? Ya, itu tentu harus kita terima, akan tetapi itu tidak menghilangkan pentingnya fungsi-fungsi tertentu yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Memang harus dikaji dengan cermat satu persatu. Ada yang berlebihan, ada juga yang memang layak ada karena selama ini fungsi yang ada terpecah-pecah, oleh karena itu perlu ada lembaga yang berkoordinasi misalnya, atau memang perlu lembaga ini lebih independen di luar kementerian lembaga yang ada. Baik. Itu banyak sekali alasannya dan harus dicermati satu persatu. Baik. Baik, Pak Eri, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat malam, Pak. Baik. Selamat malam. Ya, demikian perbincangan saya dengan Eri Riana Harja Pamekas. Saya kembali ke Bu Rini. Bu Rini masih bersama kami? Ya. Ada 40 lembaga lagi, Bu, yang akan dibubarkan oleh Kepala Negara. Kasih bocoran dong, Bu, lembaga apa sih? Jangan-jangan ada yang sudah beken yang dibubarin, Bu? Begini, tadi seperti disampaikan oleh Pak Eri Riana, bahwa pembubaran 40 lembaga non struktural ini
bisa saja dilakukan, tetapi tadi ada banyak sekali lembaga-lembaga non struktural yang memang perintah dari undang-undang. Nah, sekarang kami dari Kementerian PAN masih mengkaji mana-mana saja yang akan kita evaluasi lagi untuk kita lihat apakah memang masih efektif atau masih memang diperlukan dalam rangka percepatan pencapaian strategi pemerintah. Jadi memang paling banyak untuk lembaga-lembaga struktural ini diperintahkan oleh undang-undang. Jadi itu memang hambatan yang paling berat. Tapi untuk sampai 40 saya kira itu suatu perampingan yang sangat luar biasa ya. Hanya saja saya belum bisa memberikan bocoran karena ini kita masih dalam proses pengkajian mana-mana saja yang akan kita lakukan. Bu Rini, terima kasih bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat bertugas kembali. Selamat malam, Bu Rini. Selamat malam, Mas Dodi. Ya, Pak Thomas, 10 detik. Apa dukungan politik yang Anda butuhkan dari Presiden terkait dengan banyak lembaga dibubarkan dan penguatan LAPAN itu sendiri? Yang dalam waktu dekat ini ada 2 perpres yang ditunggu. Pertama tentang lembaga LAPAN yang diamanatkan Undang-Undang Keantariksaan. Ya, undang-undangnya sudah ada. Sudah ada. Dan lembaga yang nanti menangani keantariksaan itu eksplisit nanti disebutkan LAPAN. Iya, disebutnya lembaga. Lembaga ya. Tapi kemungkinan akan tetap nama itu yang dipakai karena jadi Anda butuh perpresnya nih. Iya, yang perpres sesuai dengan amanat undang-undang. Yang kedua, perpres terkait dengan rencana induk keantariksaan 25 tahun yang juga amanat dari undang-undang. Iya, ini masa depan bangsa, Pak. Iya. Tapi masa depan tidak bisa dititipkan ke LAPAN dengan 650 miliar, Pak. Iya. Artinya jadi Bapak masih harus berjuang untuk dapat 1 triliun ya, Pak ya? Iya, mudah-mudahan dengan kami menyodorkan inilah manfaat LAPAN kepada masyarakat, termasuk dalam mitigasi bencana, termasuk bagaimana pemantauan kemaritiman, pemantauan hutan dan pertanian dengan teknologi antariksa. Mudah-mudahan itu kemudian ada dukungan dari semua. Saya pasti dukung, Pak. Kita pasti dukung. Pak Thomas Jambudin, terima kasih bergabung sama kami. Terima kasih. Malam, Pak. Selamat malam. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Perkembangan informasi dari sudut pandang media sosial tentunya akan hadir sesaat lagi dalam Prime Time Connect.